Sebelum mempelajari suatu studi mengenai suatu hal, tentunya kita harus mengerti pengertian dari suatu hal yang kita pelajari tersebut. Jika kita ingin mempelajari masalah bahasa, tentunya kita harus mempelajari juga apa itu pengertian bahasa melalui hakikat dari bahasa itu sendiri. Pengertian atau hakikat bahasa dapat kita teliti atau kita pahami dari dua hal, yaitu dari pengertiannya dan dari sifat-sifat dari bahasa itu sendiri. Secara umum, bahasa itu adalah suatu sistem lambang bunyi yang melambangkan berbagai macam hal seperti ide, pikiran, benda, konsep, dan lain sebagainya. Sistem lambang yang tersusun ini terdiri dari berbagai macam bunyi. Lambang yang dimaksud di sini adalah bunyi bahasa. Bunyi tersebut melambangkan berbagai macam hal seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kemudian lambang tersebut juga terdiri dari berbagai macam satuan-satuan bahasa, dari yang terkecil hingga yang paling besar, seperti morfem, fonem, frasa, klausa, kata, kalimat, wacana, dan seterusnya. Kemudian, bagaimanakah sifat-sifat bahasa itu? Bahasa memiliki sifat yang arbiter. Arbiter adalah salah satu istilah yang berarti tidak ada keharusan atau kewajiban hubungan antara lambang bahasa yang berwujud bunyi tadi dengan konsep yang dilambangkan atau termaknai dari lambang tersebut. Contohnya adalah kata meja. Kata meja dalam bahasa Indonesia dapat dieja atau terdiri dari beberapa huruf atau fonem yang terdiri dari M, E, J, dan A. Meja tersebut merupakan kata benda jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata benda tersebut diartikan sebagai perabot rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan memiliki kaki sebagai penyangga. Itu merupakan pengertian dari meja di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memiliki penjelasan yang jelas atau yang gamblang mengapa benda yang adalah perabot rumah tangga, memiliki bidang datar, dan memiliki kaki sebagai penyangga tersebut disebut sebagai meja. Karena itu adalah kesepakatan. Karena itu sering terjadi atau sering kita mendengar bahwa bahasa merupakan suatu kesepakatan bersama, dan sifatnya adalah arbitrer. Tidak ada hubungan antara yang dilambangkan dengan lambang bahasa tersebut. Bagaimana jika suatu bahasa tidak bersifat arbitrer? Jika suatu bahasa tidak disebut arbitrer, berarti harus ada kesesuaian antara hal atau konsep atau benda atau pengertian atau ide yang dilambangkan dengan lambang bahasa yang melambangkannya. Jika demikian, berarti kata meja yang dalam bahasa Indonesia adalah perabot dengan bidang datar dan kaki sebagai penyangga juga akan disebut sebagai meja di Amerika atau di wilayah-wilayah barat, dan mereka tidak akan menyebut itu sebagai table. Meja yang bahasa Inggrisnya table. Itulah mengapa arbiter berarti tidak ada kewajiban hubungan antara benda yang dilambangkan dan lambang bahasanya. Jika bahasa tidak bersifat arbiter, maka tidak akan ada variasi-variasi bahasa di dunia ini. Mungkin akan ada variasi-variasi, tetapi tidak sebanyak yang ada sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa bersifat konvensional dan universal. Konvensional maksudnya apa? Seseorang atau suatu masyarakat yang berada dalam suatu negara tertentu perlu untuk mematuhi aturan-aturan penggunaan lambang bahasa yang sudah ditetapkan, dan konsep yang diwakili pun juga harus sama dengan yang telah ditetapkan tersebut. Contohnya apa? Jika orang tinggal di Indonesia dan ingin menyebut
suatu bidang datar yang memiliki penyangga di bagian bawahnya, orang itu harus setuju bahwa itu yang namanya meja. Orang tidak dapat memiliki pemikiran lain bahwa itu adalah table, karena kita tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sifatnya universal. Bahasa memiliki satuan-satuan bahasa seperti fonem, morfem, prosa, frasa, klausa, kalimat, dan lain-lain yang memiliki makna. Dan kemudian bahasa tersebut juga mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur-unsur segmental dan suprasegmental dalam lambang-lambang bahasa tersebut. Unsur-unsur segmental itu terdiri dari unsur-unsur vokal dan konsonan dalam suatu bahasa. Kita dapat melihat bahwa unsur-unsur vokal dan konsonan di Indonesia sendiri memiliki 5 vokal dan 21 konsonan. Sedangkan di bagian negara Arab terdapat 3 vokal pendek, 3 vokal panjang, dan 28 konsonan. Berbeda juga di negara lain, misalkan negara-negara Eropa atau Inggris yang mempunyai 16 vokal termasuk diftong dan 24 konsonan. Masing-masing negara memiliki jumlah vokal dan konsonannya sendiri-sendiri, tetapi yang menyamakan adalah bahwa di dalam suatu bahasa selalu ada vokal dan konsonan. Kemudian unsur-unsur lain yang ada adalah unsur-unsur suprasegmental yang terdiri dari intonasi, nada, ritme, dan lain sebagainya, yang masing-masing wilayah mempunyai kekhasannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa itu bervariasi. Bukan hanya terletak pada bahasa antar negara, tetapi juga ada variasi-variasi lain bahkan dalam suatu negara tersebut. Contohnya terdapat 3 istilah penting dalam studi kebahasaan, yakni idiolek, dialek, dan sosiolek atau ragam bahasa. Idiolek adalah variasi bahasa individu. Variasi bahasa individu adalah variasi bahasa yang tiap orangnya berbeda-beda. Ada orang yang sulit mengucapkan huruf R padahal dia tinggal di Indonesia misalkan, atau ada orang yang tidak bisa mengucapkan huruf L dan huruf-huruf lain. Ada orang yang tidak bisa mengatakan atau membedakan huruf E, dan E. Itu merupakan bagian dari idiolek. Kemudian yang kedua adalah adanya dialek atau variasi bahasa dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Biasanya ini mencakup suatu daerah. Antara dialek Jawa dengan dialek Sunda pasti memiliki perbedaan. Bahkan dialek-dialek Jawa sendiri juga memiliki perbedaan. Ada dialek Jawa Tegal, ada dialek Jawa Banyumasan, dan lain-lain. Ada dialek yang lebih medok atau dialek yang lebih ngapak, istilahnya seperti itu. Kemudian juga ada sosiolek atau variasi bahasa berdasarkan pada kelas-kelas sosial atau status sosial. Orang yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru katakanlah, dengan seseorang yang bekerja sebagai pengamen, atau seorang tentara dengan seorang pegawai bank. Dari kelas sosial tersebut sudah dapat kita lihat bahwa mereka juga memiliki variasi bahasa yang berbeda berdasarkan tingkat sosial mereka, dan mereka juga memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda. Ragam bahasa yang kaku, baku, singkat, jelas biasanya digunakan oleh para militer atau yang biasa disebut sebagai ragam bahasa militer. Ada juga ragam bahasa sastra yang digunakan oleh para sastrawan dalam menulis puisi, prosa, dan lain sebagainya. Ada juga ragam bahasa formal, non formal, semi formal, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan dari variasi sebuah bahasa atau bagaimana bahasa bisa bervariasi. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa sebagai suatu identitas dari suatu kelompok sosial. Dari berbagai macam unsur-unsur kebudayaan yang bisa kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita raba, bahasa merupakan ciri khas budaya
dari suatu daerah yang paling mudah untuk dideteksi atau diketahui. Dalam artian, jika kita bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut memakai satu bahasa, kita akan bisa langsung mengetahui, wah itu sepertinya orang berasal dari daerah ini atau orang berasal dari daerah itu. Seperti itu penjelasan dari saya mengenai hakikat bahasa pada kali ini. Kita akan membahas mengenai kebahasaan dan sastra Indonesia jauh lebih kompleks lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.